Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Rahma Fajriana dengan NIM 2009321. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Ada Fariza Nur Aulia dengan NIM 2007080, Neng Rizky Ayu dengan NIM 2001374, dan Sofi Kamila Tusadiah dengan NIM 2005657. Kami akan memaparkan mengenai dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara dan pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara memperlihatkan adanya pasang surut dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Soekarno, diketahui bahwa Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila dan memberi nama untuk dasar negara. Ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pada masa reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut, seperti enggannya para penyelenggara negara mewawancarai tentang Pancasila, berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional, dan akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada dua. Yang pertama, faktor eksternal meliputi pertarungan ideologi antara negara-negara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai 1990, berakhir dengan bubarnya negara Soviet hingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. Menguatnya isu kebudayaan global dengan masuknya ideologi asing. Yang kedua, faktor internal meliputi pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. 3 dimensi aspek hakikat Pancasila. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung referensi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Faktor pendorong Pancasila bersifat terbuka. Yang pertama, kenyataan bahwa masyarakat kita berkembang secara cepat. Masalah yang muncul tidak selamanya dapat dijawab secara ideologis oleh pemikiran ideologis sebelumnya. Yang kedua, bangkrutnya komunisme sebagai ideologi tertutup, seiring dengan adanya kebijakan politik glasnost dan perestroika dari Presiden Uni Soviet, Gorbachev pada tahun 1989. Yang ketiga, pengalaman sejarah sebagai bangsa Indonesia. Pancasila pernah menjadi ideologi yang disakralkan, sehingga kehilangan relevansinya dengan kenyataan bangsa Indonesia. Yang keempat, semangat bangsa Indonesia untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai alternatif ideologi dunia. Setelah kita melihat hampanya makna hakiki dan regulitas dari ideologi liberalisme dan ingkar fitrahnya ideologi komunisme. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan,
berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Seperti pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Keempat, Pancasila sebagai dasar negara. Kelima, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia. Keenam, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara. Ketujuh, Pancasila sebagai cita-cita bangsa.